banyak terkadang masalah-masalah yang diceritakan oleh Siti Aisyah. Bahkan Siti Aisyah pernah menceritakan, kami ini pernah punya masalah sama Rasulullah. Saya ini pernah punya masalah sama Rasulullah. Suatu saat saya ngambek sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, kita cari jalan keluar. Gimana caranya supaya kita baikan? Kata Rasulullah SAW, gimana kalau saya panggil penengah antara kita berdua? Kata Aisyah, oke, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu mau Umar? Umar nggak mau, Umar orangnya keras. Apakah kamu mau Utsman? Utsman nggak. Utsman ini orangnya terlalu pemalu. Jadi Rasulullah menawarkan, apakah Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib sepupu kamu dan menantu kamu ya Rasulullah, pasti dia akan memenangkan kamu. Terus kamu maunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar orang yang tepat, orangnya bijak, padahal bapaknya sendiri. Kita Aisyah mengatakan apa? Ini orang yang bijak, orang yang tepat. Dia sudah panggil Abu Bakar. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar sudah malu di hadapan Rasulullah SAW. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, saya memanggil kamu ke tempat ini untuk menjadi penengah antara saya dan Aisyah. Karena saya memiliki masalah, kamu bukan sahabat saya dan kamu bukan ayah daripada Aisyah. Sekarang kamu sebagai penengah antara masalah kami berdua. Sayyidina Abu Bakar, oke ya Rasulullah. Duduk Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, siapa yang mau menceritakan? Maka Rasulullah SAW katakan, wahai Aisyah, saya atau kamu dulu yang memulai? Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kamu dulu yang memulai ya Rasulullah, tapi tolong jangan berdusta. Sayyidatuna Aisyah mengatakan hal yang sedemikian rupa, kamu saja ya Rasulullah yang berkata dahuluan, akan tapi tolong jangan dusta. Sayyidina Abu Bakar berdiri, marah, langsung mau memukul Sayyidina Abu Bakar. Masa Rasulullah kamu katakan pendusta? Masa Rasulullah kamu katakan berbohong? Ketika mau ditampar oleh Sayyidina Abu Bakar, ditahan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, aku memanggil kamu ke sini bukan untuk memukul istri saya, tapi saya memanggil kamu ke sini untuk menyelesaikan masalah saya dan Aisyah. Maka larilah Sayyidina Abu Bakar, disuruh pulang oleh Rasulullah SAW. Lalu Sayyidatuna Aisyah memeluk Rasulullah dan mengatakan, Rasulullah SAW katakan kepada Sayyidatuna Aisyah, kamu lihat betapa hebatnya suami kamu menyelamatkan kamu dari musuh kamu. Sehingga Sayyidatuna Aisyah malu dan mendekat kepada Rasulullah SAW. Ikhwani, Rasulullah SAW kehidupannya seperti kita, tidak ada beda. Jadi jangan kira bahwa sungguhnya kehidupan Rasulullah SAW ketika itu hanya khusyuk dalam ibadah saja. Tidak, Rasulullah SAW hidup dengan kesenangan, hidup dengan keharmonisan, hidup dengan apa? Hidup dengan canda, tawa. Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan bawa air. Ya Rasulullah, tolong doakan suami saya sedang sakit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa suami kamu? Suami saya Jabir bin Abdullah. Oh, yang matanya ada hitamnya ya, kata Rasulullah. Bingung istri, ada hitamnya atau tidak? Coba, kata Rasulullah, kamu pulang dulu, kamu lihat ada hitamnya atau tidak. Pulang dia, ditanya sama suaminya, sudah dapat doa dari Rasulullah? Rasulullah tanya, mata kamu ada hitamnya atau tidak? Maka kata Jabir bin Abdullah, dia mengatakan semua mata pasti ada hitamnya. Akhirnya dia pun pulang ke Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, suami saya matanya ada hitamnya. Sehingga Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita, kemudian Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah. Ketika itu Siti Aisyah sedang duduk sama nenek yang sudah tua. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, siapa itu? Ini sahabat saya Rasulullah, sering duduk sini ngumpul sama saya, kata Siti Aisyah. Kata Rasulullah SAW, kasih tahu dia nggak bakalan masuk surga. Dikasih tahu sama Siti Aisyah, nangis ini nenek. Akhirnya pulang ke rumahnya nangis terus-menerus setiap hari, sehingga dia tidak pernah datang lagi ke rumah Siti Aisyah. Rasulullah tanya, mana nenek-nenek yang biasa duduk sama kamu, wahai Aisyah? Sekarang sudah selalu nangis ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia dikatakan oleh engkau, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak mungkin berdusta. Nenek ini yakin dia tidak akan pernah masuk surga. Maka Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan, wahai Aisyah, bukan itu yang aku maksud. Nanti kalau dia masuk surga, dia berubah gak jadi nenek-nenek lagi. Di surga tidak ada nenek-nenek, kata Rasulullah SAW. Itu riwayatnya sahih. Bahkan, ikhwani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nuaiman. Ini Nuaiman di kehidupan Rasulullah SAW ada orang yang seperti itu, gitu. Orang yang sering minum minuman keras. Rasulullah SAW marah, murka. Rasulullah kalau yang berhubungan dengan Rasulullah tidak marah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama, Rasulullah SAW adalah orang yang paling marah, orang yang paling istiqomah dalam kebenaran. Maka Rasulullah panggil Nuaiman, apa yang kau lakukan? Dia katakan, aku minum minuman keras ya Rasulullah. Rasulullah cambuk dia. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Kemudian ketahuan lagi minum. Kemudian dicambuk lagi oleh Rasulullah SAW. Sehingga sebagian sahabat memukul dia dengan pukulan yang banyak. Sehingga apa yang berlaku? Sebagian sahabat mengatakan, la'natullahi ala Nuaiman. Semoga Allah melaknat Nuaiman. Dia mempermainkan Rasulullah. Dia bilang sudah mau taubat tapi minum lagi. Dia bilang sudah mau taubat tapi minum lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tal'anuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kata Rasulullah, jangan kamu laknat Nuaiman, karena dia itu cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Dalam riwayat dia dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Majah menceritakan bahwa Nuaiman ini pernah suatu waktu diajak oleh Sayyidina Abu Bakar pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Seperti yang diceritakan tadi, antara daerah Suriah, Lebanon, Yordania, kemudian Palestina. Daerah seperti itu. Umumnya orang Quraisy pada masa itu, mereka memiliki rihlah berdagang, membeli dagangan ke Syam, kemudian dijual lagi di kota Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW didatangi Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau izin ya Rasulullah. Mau apa? Saya mau ajak dua sahabat kamu ini ikut berdagang ya Rasulullah. Siapa? Kata Rasulullah? Nuaiman. Kata Rasulullah SAW, Nuaiman kamu mau ajak?
seru-seruan aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya izinkan kamu bawa Nuaiman. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar membawa Nuaiman sama satu sahabat namanya Suwaibid ibn Harmalah. Siapa namanya? Suwaibid ibn Harmalah. Ini sahabat Rasulullah SAW yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau Nuaiman ini aneh. Pernah Rasulullah SAW dibawain makanan banyak, dikasih Rasulullah, dikasih sahabat semua. Semuanya sudah makan, tiba-tiba si Nuaiman ini, sahabat Nabi Nuaiman mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang penjualnya, tolong kau yang bayar ya Rasulullah. Makanan udah habis. Makanan udah habis, Rasulullah SAW bingung, saya yang bayar. Akhirnya Rasulullah katakan kepada sahabat, ayo keluarkan uang, kita patungan, kita bayar. Rasulullah aja dimainin, apalagi kita orang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nuaiman diajak Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, benar kamu mau ajak Nuaiman? Iya ya Rasulullah, diajak. Diceritakan dalam riwayat Ibn Majah, diceritakan juga dalam Syiar Alam Nubala, diceritakan juga dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka diceritakan Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugas. Fulan bin Fulan kerjaannya ini, Fulan bin Fulan kerjaannya ini, semua memiliki kerjaan. Nuaiman tanya, wahai Abu Bakar, kerjaannya saya apa wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu mau ngapain terserah kamu. Yang penting kamu ikut saya. Kemudian satu di antara mereka namanya Suwaibid ibn Harmalah ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Suwaibid, kamu mau kerjaan apa? Kata Suwaibid, terserah kamu wahai Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu menjaga makanan, karena saya tahu kamu ini adalah orang yang senantiasa menjaga amanah. Suwaibid ini kalau disuruh maju dia maju, disuruh mundur dia mundur, disuruh ke kanan dia ke kanan, disuruh ke kiri dia ke kiri. Orang yang ikut aja. Kalau Nuaiman beda, disuruh maju dia ke belakang, asisten kanan ke kiri belok. Nuaiman itu orang yang berbeda. Maka Suwaibid mendapatkan tugas, semua mendapatkan tugas kecuali Nuaiman. Sehingga ikhwani, apa yang berlaku, apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar pergi sibuk dengan kesibukannya, sehingga datanglah waktu siang. Nuaiman sudah lapar. Nuaiman cari makanan. Dia nggak punya uang, diajak Sayyidina Abu Bakar, tapi tidak diberikan uang. Sehingga dia cari-cari makanan, dia tahu Suwaibid yang jaga makanan, dikatakan, wahai Suwaibid, saya mau makan. Berikan kepada saya satu roti saja. Yang terpenting apa? Saya makan. Sekarang saya sudah lapar. Kata Suwaibid, ya Allah, Nuaiman, kita tunggu Abu Bakar saja sehingga dia datang, karena ini amanat. Amanat dari Abu Bakar, saya tidak boleh berikan kepada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar. Kata Nuaiman, kasih saya makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Merah wajahnya Suwaibid, karena dia tahu, jangankan saya Rasulullah, jadi mainin. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Nuaiman bilang, gampangannya aja, kata Nuaiman, kamu kasih saya makanan, atau kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Bingung Suwaibid, pikir panjang. Setelah itu dia katakan, ya sudah Nuaiman, saya tetap mau jaga amanah Abu Bakar, karena saya takut ini adalah perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah SAW, dan perintah daripada Abu Bakar sahabatnya Nabi. Kata Nuaiman, kalau memang begitu kamu maunya, ya sudah, berarti kamu ngajakin berantem sama saya. Nuaiman pergi ke pasar, dia cari-cari tempat penjualan hamba sahaya. Dia lihat-lihat beberapa hamba sahaya, ini berapa harganya? Ini katanya 10 qalanis. Ini berapa? Ini harganya, hitungan orang zaman dahulu, kita sih hitung seperti dirham, berapa ratus dirham gitu, 200 dirham. Ini berapa? 300 dirham. Ini berapa harga hamba saya? 300 dirham. Harganya antara 300, 200 sampai 100. Kemudian Nuaiman mengatakan kepada penjual hamba sahaya tersebut, saya punya juga hamba sahaya, tapi saya jual cuma 20 dirham saja, murah. Apa benar ada hamba saya harganya segitu? Iya, karena dia punya aib, ada kekurangan. Apa? Nanti kalau kalian tangkap, dia bakalan teriak, saya ini bukan hamba sahaya, tapi orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul mau beli. Ini Nuaiman sama Nuaiman diajak ke Suwaibid bin Harmalah tadi. Kata Nuaiman, itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba saya tangkap saja. Oh, baik, diberikan uang 20 dirham, dimasukkan oleh Nuaiman ke kantongnya, kemudian Suwaibid ditangkap. Ketika ditangkap, Suwaibid teriak, saya bukan hamba saya orang merdeka. Maka orang-orang tersebut mengatakan, saya sudah tahu kekurangan kamu. Ini memang kekurangan kamu, tapi saya tidak perlu dengan bacot kamu, yang penting kerjanya kamu. Kan hamba saya untuk apa? Untuk kerja. Mau dia ngomong apa, mau ngomel, terserah, yang penting dia mau kerja. Akhirnya ditangkaplah Suwaibid dan dijual di pasar. Nuaiman punya uang banyak ya. Dia beli makanan, dia beli minuman, dia beli hadiah buat Rasulullah. Dia beli macam-macam di negeri Syam ini. Waktu itu adalah super power, adidaya, Romawi. Pada masa itu semua barang mahal, tapi Nuaiman banyak uangnya. Dia belanja ini sehingga Sayyidina Abu Bakar pun pulang. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Abu Bakar cari mana ini Suwaibid. Kita semua sudah lapar. Kata Nuaiman dengan mudahnya dia mengatakan, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa yang kau lakukan wahai Nuaiman? Diceritakan oleh Nuaiman dengan jujur. Nuaiman ini orangnya apa adanya, tapi nyusahin. Akhirnya dibawa oleh Nuaiman, Sayyidina Abu Bakar pergi ke mana? Ke pasar, lalu dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Suwaibid, yang tadinya orang merdeka menjadi hamba sahaya sebentar, kemudian dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar. Pulang ke Madinah,
Kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah SAW. Maka perawi mengatakan, "Fadhahikan nabiyyu hatta badat nawajiduhu." Ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut dengan Suwaibit, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya sehingga gigi geraham Rasulullah SAW nampak di wajah mata para sahabat. Sehingga perawi lain mengatakan 1 tahun berlalu Rasulullah setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah akan ceritakan kisah Nuaiman menjual Suwaibit. Jadi ada ikhwani, jangan kalian kira Rasulullah SAW itu hidup di satu masa sahabat-sahabatnya itu seperti ustaz-ustaz yang khusyuk, yang kayak Habib bin Anis ini banyak.